Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Ayuni. Kali ini kita akan membahas rumus empiris dan rumus molekul. Nah, apa itu rumus empiris dan apa itu rumus molekul? Kalian pasti penasaran. Yuk kita coba ulik apa itu rumus empiris dan rumus molekul. Nah, agar kalian lebih paham apa rumus empiris dan rumus molekul, perhatikan dua contoh rumus kimia di hadapan kalian. Nah, di sini ada CH2 dan ada C4H8. Nah, CH2 adalah merupakan rumus empiris dari C4H8. Dan C4H8 itu adalah rumus molekul. Ya. Kemudian, kalau begitu apa ya pengertian dari rumus empiris? Pengertian dari rumus empiris adalah bentuk sederhana dari rumus molekul. Ya, jadi rumus empiris itu adalah bentuk sederhana dari rumus molekul. Coba kita perhatikan. Nah, CH2 itu rumus empiris dari C4H8. CH2 lebih sederhana dibandingkan dengan C4H8. Nah, itulah yang menyebabkan CH2 ini menjadi rumus empiris dari C4H8. Ya. Nah, jika kita lihat CH2 dan C4H8, CH2 lebih sederhana, C4H8 lebih kompleks, ya. Nah, jika kita lihat atau kita bandingkan jumlah dari unsur di dalamnya, nah jumlahnya di sini itu kali lipatnya ya. Nah, seperti apa? Contohnya seperti ini. C4H8 jika C4H8 disederhanakan dengan cara dibagi angkanya, ya, dibagi di sini dengan 4, sama-sama dibagi 4. Ya, C4H8 dibagi angkanya dengan 4. Nah, sehingga didapatkan C4 dibagi 4 itu adalah hasilnya 1C, kemudian 8H itu dibagi 4, 8 dibagi 4 hasilnya 2, sehingga didapatkan rumus sederhana atau rumus empiris dari C4H8 adalah CH2. Dari mana caranya tadi? Dengan cara dibagi, ya, dengan angka yang sama. Oke, jadi Miss ulangi. Bagaimana cara mendapatkan rumus empiris dari rumus molekul? Caranya adalah membagi angka dalam senyawa tersebut dibagi dengan angka yang sama, sehingga menghasilkan angka yang lebih sederhana dan bulat. Nah, kalian pasti sudah cukup paham dengan apa yang Miss jelaskan. Kalau begitu, kita coba untuk latihan. Nah, baik. Nah, yuk kita coba latihan ya. Oke, di sini diperintahkan tuliskan rumus empiris dari senyawa berikut ini.
Kita lihat senyawanya ya. Nah, ada senyawa C6H12O6. Nah, kalian coba tebak dulu, ini termasuk rumus empiris atau rumus molekul? Apa? Ini adalah termasuk rumus molekul. Kenapa? Karena angka di dalamnya masih bisa sama-sama dibagi. Ya, yang mana angkanya, Miss? Kalian bisa lihat angkanya di sini ada C itu jumlahnya 6, H12 jumlahnya, O di sini jumlahnya 6. Nah, ternyata angkanya di dalam senyawa ini masih bisa disederhanakan atau dibagi, sehingga senyawa ini, rumus kimia ini dikategorikan sebagai rumus molekul. Ya. Nah, jadi kalian pasti bisa mencari rumus empiris dari rumus molekul C6H12O6. Ya, silahkan kalian cari. Nah, bagaimana dengan soal selanjutnya? Nah, di sini ada soal selanjutnya, yaitu ada rumus kimia C2H5O. Nah, apakah C2H5O adalah rumus empiris atau rumus molekulnya? Ya, ini bisa dikategorikan sebagai rumus molekul. Karena memang ini rumus molekul. Ya. Nah, ternyata rumus molekul ini mempunyai angka di dalamnya ada 2 C ya, ada H jumlahnya 5 dan O jumlahnya 1. Jika ingin dicari rumus empirisnya, maka rumus empirisnya sama dengan rumus molekulnya. Mengapa demikian? Karena angka di dalam rumus kimianya itu sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya, angka di dalam rumus kimianya itu sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya, jika dibagi nanti akan menghasilkan pecahan, dan dalam rumus empiris tidak boleh hasilnya pecahan, harus angka bulat. Jadi untuk kasusnya di sini rumus empirisnya sama dengan rumus molekulnya. Alasannya karena karena angka di dalamnya tidak bisa dibagi lagi. Ya. Nah, baik. Semoga penjelasan tentang rumus empiris dan rumus senyawa ini cukup jelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mencari rumus empiris dan rumus molekul dari persen massa. Kita mulai menghitung ya sekarang. Perhatikan soal di layar kalian. Ada suatu senyawa hidrokarbon. Apa ya senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri dari C dan H. Ya. Miss ulangi, senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri dari C dan H. Ya, hidro itu artinya hidrogen, karbon itu adalah C. Nah, hidrokarbon ini mengandung 85,7% massa karbon. Berarti massa karbon
masanya itu adalah 85,7%. Dan sisanya adalah massa hidrogen. Jika diketahui ARH sama dengan 1, kemudian ARC sama dengan 12, dan massa molekul relatif senyawa hidrokarbon tersebut adalah 56. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Nah, mulai bingung nih, tapi kita jawab ya sama-sama. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita lihat dulu persen massa karbon itu berapa ya? Persen massa karbon di soal adalah 85,7%. Ingat ya, tadi hidrokarbon itu mengandung C dan H. Berarti di dalam senyawa tersebut ada C dan H saja. Nah, kita lihat kandungan C di dalam hidrokarbon itu adalah 85,7%. Nah, kalau kandungan H berapa ya? Kita juga perlu tahu. Berapakah kandungan persen massa H? Berapa ya? Nah, kalian harus ingat bahwa jika persen C dengan persen H ditambah, itu pasti totalnya 100%. Ya, total. Karena total persen itu selalu 100. Ya, berarti jika C dan H ditambah, maka hasilnya pasti 100%. Jadi karena C plus H itu hasilnya 100%, maka massa C di sini 85,7%, maka persen massa H adalah 100% dikurangi 85,7%. Sama dengan 14,3%. Ya. Nah, jadi kita sudah ketemu persen massa C dan persen massa H. Kemudian, bagaimana sih cara mencari rumus empirisnya? Cara mencari rumus empirisnya adalah dengan membagi persen massa dari unsurnya dibagi dengan AR atau massa atom relatif dari unsurnya. Seperti apa? Nah, kita cek ya. Nah, contohnya adalah di sini. Nah, karena hidrokarbon mengandung C dan H, berarti kita hitung C dan H-nya. Nah, untuk rumus empiris C, berarti cara mencarinya adalah persen massa C dibagi ARC. Ya, persen massa C di sini adalah 85,7%, kemudian ARC di sini adalah 12. Berarti 85,7% dibagi dengan 12. Ya. Nah, bagaimana dengan hidrogen? Hidrogen di sini kita mencari rumus empirisnya dengan cara persen massa H, yaitu 14,3% dibagi dengan ARH. ARH di sini adalah 1. Nah, jadi untuk C kita hitung 85,7% dibagi 12, hasilnya adalah 7,1. Sedangkan untuk hidrogen, persen massanya 14,3% dibagi 1, AR-nya 1, hasilnya adalah 14,3%. Ya. Nah, sekarang
Karena yang ditanyakan itu rumus empiris, berarti kita harus paham apa itu rumus empiris. Rumus empiris adalah bentuk sederhana, ya, bentuk yang paling sederhananya dari rumus molekul. Artinya kita harus mencari bentuk paling kecil atau paling sederhana, ya, angkanya. Nah, jika kita lihat C di sini adalah 7,1 dan hanya 14,3. Apakah angka ini sudah cukup sederhana? Apakah masih bisa dibagi atau tidak? Jawabannya adalah masih bisa dibagi, ya, menghasilkan bilangan bulat. Nah, untuk mempermudah kita dalam membagi atau menyederhanakan angkanya, kita boleh untuk membulatkan angka di sini, ya, hasilnya, atau menghilangkan angka desimalnya. Karena C nilainya adalah 7,1, kita boleh bulatkan menjadi 7. Kita hilangkan desimalnya. Ingat, angka desimal yang kurang dari 0,5 maka dibulatkan ke bawah. Nah, kemudian di sini ada H nilainya 14,3. Kita bulatkan menjadi 14. Nah, sehingga kita bisa membandingkan angka 7 dibanding 14. 7 ini punyanya C, 14 ini punyanya H, ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, di mana 7 dengan 14 ternyata bisa disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 maka hasilnya 1. Kemudian untuk hidrogen 14 dibagi 7 hasilnya 2. Sehingga bisa disimpulkan bahwa rumus empiris dari senyawa hidrokarbon ini adalah C-nya jumlahnya 1 dan H-nya jumlahnya 2. Maka jawabannya adalah untuk rumus empiris CH2. Ya, seperti itu ya untuk penjelasan bagaimana cara mencari rumus empirisnya. Bagaimana sih caranya untuk mencari rumus molekulnya? Rumus molekul di sini insya Allah lebih mudah untuk kita cari. Ya, rumus molekul dan rumus empiris itu merupakan rumus yang sudah disederhanakan. Nah, antara rumus empiris dengan rumus molekul hubungannya itu adalah jumlahnya itu kelipatannya. Bagaimana maksudnya? Coba kalian perhatikan penjelasan yang akan Miss berikan. Nah, sekarang coba kalian lihat contoh yang Miss berikan. Misalkan di sini ada C2, C saja ya. Misalkan di sini ada C dan di sini ada H2. Nah, ini adalah rumus empiris. Nah, kalau misalnya di sini rumus molekulnya ya.
Nah, misalnya di sini rumus molekulnya adalah C4H8. Berarti apa sih hubungan antara CH2 dengan C4H8? Hubungannya apa ya? Kalau kita lihat dari angka, maka hubungannya adalah CH2 ini, C4H8 ini adalah 4 kali lipat dari CH2. C4H8 ini adalah 4 kali lipat dari CH2. Coba kita lihat, kalau misalnya di sini ada CH2, karena nilai dari rumus molekul C4H8 itu adalah 4 kali lipatnya. Coba kita cek ya. Kalau misalnya kita jadikan 4 kali lipatnya, apakah hasilnya menjadi C4H8? Ayo coba kita tes. Nah, 4 kali lipat ya guys. Berarti 4 dikali C. Berarti C4. Nah, kemudian ini juga 4 dikali 2. Jadi 4 ini dikalikan ke angka yang ada di dalam kurung. 4 dikali 2 itu adalah 8. Berarti pernyataan bahwa C4H8 itu 4 kali lipat dari CH2 adalah benar. Ya. Jadi, cara mencari hubungan rumus empiris dan rumus molekulnya, kalian cari nilai rumus empiris dan rumus molekulnya itu berapa kali lipat. Ya. Kita lihat ya, balik lagi ke soal yang tadi. Soal tadi dikatakan bahwa Mr atau rumus molekul hidrokarbon yang nyata itu adalah 56. Berarti rumus molekul ya. Berarti dia rumus molekul karena Mr. Rumus molekul bukan rumus empiris. Rumus molekul, massa molekulnya adalah 56. Ya, 56 masanya. Nah, tadi kita dapatkan rumus empirisnya adalah CH2. Ya. Rumus empirisnya adalah CH2. Kalau rumus molekulnya bagaimana? Bagaimana rumus molekulnya? Apakah kalian tahu? Tidak, kita sama-sama tidak tahu. Nah, tapi bagaimana hubungan antara rumus empiris dan rumus molekul? Hubungannya pasti kelipatannya berapa. Jadi kelipatannya ini yang kita cari ya, dan kelipatannya ini kita lambangkan dengan N atau kita simbolkan dengan N karena kita belum tahu nilainya. Nah, N ini yang kelipatannya ini yang harus kita cari ya. Nah, seperti itu. Jadi karena kita tidak tahu kelipatannya berapa, tapi kita tahu MR-nya atau massa molekul relatifnya itu 56. Jadi kita bisa menghubungkan. Nah, kalian masih ingat C di sini AR-nya berapa? 12. Kemudian kalau H AR-nya adalah 1. 1 karena jumlahnya ada 2 dikalikan 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 12 ditambah 2 itu 14. 14 N sama dengan 56. Ya, N-nya bisa dicari, N-nya bisa dicari. N sama dengan 14 itu kita pindahkan ya, pindah ruas. Jadi N sama dengan 56 dibagi 14. Hasilnya adalah 4. Berarti
Rumus molekulnya itu adalah 4 kali lipat dari rumus empirisnya, sehingga didapatkan C4H8. Nah, cukup sekian penjelasan dari Miss untuk rumus empiris dan rumus molekul. Ya, semoga kalian memahami dan kalian bisa mengerjakan soal dengan baik. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.